Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Mas Sore hadir sapa Anda di program siar Bincang-bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi siar hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-18 Juni 2026 pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Program ini terselenggara atas kerjasama Madani FM dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang senantiasa menghadirkan informasi kesehatan yang aktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, Ihsan Madani, perkembangan teknologi digital kini telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan kita, termasuk di dunia kesehatan, mulai dari rekam medis elektronik, kemudian pendaftaran online, konsultasi kesehatan digital, hingga penggunaan teknologi untuk meningkatkan keselamatan pasien. Namun di tengah pesatnya digitalisasi tersebut muncul pertanyaan menarik. Bagaimana memastikan teknologi benar-benar membantu pasien dan bukan justru menambah resiko? Lalu di mana posisi apoteker dalam era kesehatan digital saat ini? Apakah tugas apoteker hanya menyiapkan obat atau justru menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan penggunaan obat bagi pasien? Nah, untuk itu sudah hadir narasumber kita, yakni apoteker Ibu Nurlaili H. M. Pam Clean gitu ya, selaku Kepala Bidang Penunjang Medis Rumah Sakit Aisyah. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Nurlaili. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Baik ya. Iya. Dan ini merupakan siaran yang kedua gitu ya. Iya. Sudah terbiasa begitu ya. Oke, di tengah cuaca yang sangat panas ya sebenarnya, namun alhamdulillah kalau di studio dingin begitu. Oke, baik. Tema kita adalah apa nih Bu? Kalau boleh tahu mungkin bisa disampaikan. Digitalisasi kesehatan, kemudian patient safety, di mana posisi apoteker pada era saat ini kan tadi seperti yang Bapak sampaikan kan memang serba digital gitu ya Pak. Tapi kita harus mengutamakan patient safety. Oke, baik. Nah, Insan Madani, program siar ini juga interaktif. Nanti kami undang interaktif Anda di 082339947707, juga live streaming di madani.com, YouTube-nya Madani Official, dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah. Nah, Mbak atau Bu Nurlaili gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira banyak orang yang masih menganggap bahwa apoteker ini hanya bertugas menyerahkan obat gitu ya di era digital saat ini. Lalu bagaimana kira-kira peran apoteker sebenarnya itu seperti apa ini? Ya, memang apoteker itu kan sebagai salah satu profesional gitu ya Pak. Profesional di mana tugas utamanya memang adalah melakukan pengelolaan perbekalan farmasi. Perbekalan farmasi itu banyak, meliputi salah satunya obat, termasuk di dalamnya kosmetik, kemudian alat kesehatan, BMHP, di mana semua itu diperlukan dalam layanan kesehatan di rumah sakit. Nah, itu mulai dari proses perencanaan pengadaannya itu harus apoteker terlibat di situ, sampai nanti pemantauan efek samping maupun pemantauan terapinya, apakah efektif atau enggak, itu apoteker harus hadir di situ Pak. Gitu. Jadi memang kami harus berkolaborasi. Tujuannya memang patient center care, yaitu di mana pasien ini menjadi fokus utama kami. Keselamatan pasien menjadi fokus utama kami, mulai dari dokter, perawat, apoteker, di situ ada nutrisionis klinis, ada fisioterapi. Itu kami berkolaborasi untuk mewujudkan itu semua. Masing-masing mempunyai peranan, di mana tadi apoteker saya sampaikan mulai dari perencanaan pengadaan sampai proses pemantauan efektivitas terapi obat. Luar biasa itu ya peran apoteker. Jadi tidak hanya memberi obat saja gitu ya. Kadang mungkin dianggap kita juga cuman ngulek-ngulek gitu ya Pak ya, atau mungkin bungkus-bungkus gitu ya. Padahal di situ kan ada proses penjaminan bahwa obat yang kami berikan kepada pasien adalah aman, efektif, dan dari segi biaya adalah paling ekonomis. Gitu. Apakah selama ini pernah ada komplain dari pasien gitu ya? Kalau farmasi itu memang gudangnya komplain ya Pak ya. Karena apa ya Pak? Karena memang kami adalah
hilir dari pelayanan. Di awal sudah ada mungkin bagian pendaftaran, kemudian nanti diperiksa oleh dokter. Yang terakhir adalah penyerahan obat. Jadi pasien kan sudah melalui banyak tahapan nih. Dan di akhir itu biasanya kan lama karena dokternya banyak. Lah farmasinya ini kan mengerucut di satu layanan gitu ya Pak. Jadi di situ mungkin ada apoteker 2 siap memberikan layanan, tapi memang loadnya tinggi sehingga respon time-nya biasanya yang menjadi kendala di kami. Benar gitu ya. Oke, kira-kira apa hubungan antara digitalisasi rumah sakit dengan keselamatan pasien ini? Kalau memang digitalisasi itu kan dibuat tujuannya kan untuk memudahkan tentunya ya Pak, mengefisiensikan proses, kemudian menjamin semacam continuity sehingga layanan itu lebih presisi, pasti ini prosedurnya begini, nanti terlaksana begini. Tapi ada kalanya ketika kita hanya mengandalkan sistem, tentunya kan sistem ada error dan sebagainya, maka kita sebagai manusia yang punya cipta rasa dan karsa gitu ya Pak, yang punya diberikan untuk menilai apakah itu sudah tepat pada saat proses itu berjalan atau mungkin ada error sistem atau seperti apa, kita harus bisa memastikan itu dosis, kemudian benar enggak obat itu, kemudian jumlahnya sudah tepat atau belum. Itu kami sebelum melayani obat itu melakukan telaah resep Pak namanya. Gitu ya. Jadi setiap resep yang masuk di farmasi itu harus ditelaah oleh apoteker. Meliputi apakah kadang itu pasien juga bisa jadi membawa resep yang bukan punyanya, bisa jadi itu juga enggak. Gitu ya. Dulu sering Pak, kalau misalkan sekarang kan sudah terdigital. Jadi dari dokter mengeluarkan resep otomatis atas nama pasien tersebut. Cuman kadangkala juga salah dengar ketika dipanggil dan sebagainya, itu kan tetap ada. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, nanti kami undang interaktif di 082339947707. Nah, Bu Nurlaili, kalau boleh tahu kira-kira seberapa besar ya risiko kesalahan pemberian obat yang bisa diminimalkan ya dengan teknologi digital ini? Kalau disebutkan kuantitasnya ya kami memang belum ada data Pak. Belum ada data ya. Cuman kan dari pengalaman kami memang dulu sebelum digitalisasi itu kan resep ditulis secara manual oleh dokter. Sedangkan dokter itu cara penulisannya juga berbeda-beda. Kita kan tidak bisa memaksa orang untuk menulis secara bagus ya. Bagus menurut panjenengan belum tentu bagus menurut saya. Kadang sulit dibaca gitu ya. Betul. Jadi kadang sulit dibaca menurut orang lain mudah, tapi belum tentu menurut yang satunya. Makanya kalau ada anak sekolah tulisannya jelek, wah tulisannya dokter. Ya, mungkin dulu begitu. Sekarang dokter semua tulisannya bagus Pak. Gitu ya. Soalnya semua diketik kan gitu. Enggak ada sekarang yang namanya nulis manual. Jarang. Ya. Oke, baik. Pernah nggak ada pengalaman misalnya memberikan obat ternyata salah begitu kepada pasien? Sebelum obat diberikan kepada pasien, memang dilakukan telaah Pak. Jadi tadi kami sampaikan bahwa ketika kami menerima resep, kami juga lakukan telaah resep, mulai dari memastikan pasiennya benar, obatnya benar, dosisnya benar dan sebagainya. Tapi sebelum obat kami serahkan, kami juga melakukan hal serupa. Jadi obat yang kami serahkan harus kami pastikan benar dulu. Iya. Oke, Bu Nur, sekarang ini kan kita mudah mendapatkan informasi. Nah, banyak ya beredar informasi kesehatan di media sosial yang belum tentu benar kadang itu ya. Lalu bagaimana ya peran apoteker dalam mengedukasi masyarakat ya? Caranya berapa kira-kira? Kalau di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu tentu ada promosi kesehatan masyarakat ya Pak di situ. Jadi promosi kesehatan rumah sakit PKRS Jadi di situ memang ada tim khusus. Apoteker menjadi salah satu bagian dari tim itu. Nanti kami bisa memberikan edukasi pada pasien rawat jalan, pasien rawat inap, tergantung tema yang dibutuhkan. Selain itu secara individual pasien akan mendapatkan edukasi dan konseling dari apoteker saat menerima obat. Benar gitu ya. Oke, baik. Itu yang mungkin bisa dilakukan ya di Rumah Sakit Aisyah nih ya. Iya, di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Sehingga upaya-upaya untuk meminimalkan hal yang tidak diinginkan. Untuk menyaring tadi informasi-informasi yang mungkin
kurang tepat atau seperti apa kan siapapun bisa menulis ya Pak di web itu, siapapun bisa memberikan statement. Nah, tugas kami yang mungkin tadi secara keilmuan kami juga harus menguasai itu lah, kami kan harus meluruskan apa yang menjadi tadi seharusnya informasi yang diberikan. Oke, Mbak Nur, lah ini kan banyak masyarakat yang kadang membeli obat secara online. Sekarang kan sistemnya online gitu ya. Nah, apa saja yang kira-kira harus diperhatikan agar terhindar dari obat palsu atau ilegal ini ya? Kira-kira ada resepnya, ada tipnya begitu? Memang kan BPOM, Badan POM itu kan Badan Pengawas Obat dan Makanan ya Pak, yang memang punya otoritas untuk menjamin bahwa obat yang beredar itu adalah layak dan memang aman bagi pasien. Jadi yang memang pertama kita lakukan harus mengecek izin edarnya. Apakah izin edarnya itu resmi atau tidak? Itu BPOM sudah memberikan fasilitas yang memudahkan sekali kepada masyarakat untuk memastikan obatnya itu tadi tidak palsu, intinya kan gitu. Ada ceklik BPOM itu di situ. Nanti di situ dimasukkan nomor izin edarnya. Apakah izin edar itu legal atau ilegal, ataukah memang terdaftar atau tidak. Jadi itu yang pertama, filter pertama adalah memastikan izin edarnya adalah resmi. Kalau sudah palsu ya otomatis harus ditinggalkan. Iya. Jangan diteruskan. Nanti malah membahayakan keselamatan konsumen sendiri gitu ya. Oke, baik. Makanya sekarang kan apa-apa orang kan sudah online. Semuanya online. Jadi malas kadang untuk keluar panas-panas ke apotek gitu dan ya. Dan banyak orang kadang itu kalau dulu pernah ke dokter dikasih resep obat ini, terus akhirnya beli online pakai bungkusnya itu sakit. Misalnya dulu sakit flu pernah ke dokter obatnya ini, terus beli online juga sesuai dengan itu gitu ya. Padahal itu kira-kira bahaya enggak sebenarnya? Kalau memang tadi, kalau di apotek itu kan memang sarana resmi ya Pak. Apotek itu kan sarana resmi, berizin, legal, kemudian dilakukan pembinaan secara intensif oleh BPOM, oleh Dinkes. Jadi kalau di apotek ini saya sudah meyakini gitu ya Pak, karena kami juga sudah berkecimpung di dalamnya cukup lama. Di apotek ini memang banyak standarnya. Tapi kalau kita mengalihkan ke tadi ke online tadi kan tidak jelas nih proses pengadaannya bagaimana, proses penyimpanannya apakah sesuai standar, apakah itu kadaluarsa atau tidak, asli atau tidak, itu kan jaminannya tidak ada, karena di situ tidak ada proses pembinaan oleh Dinas Kesehatan, oleh Badan POM, kan tidak ada proses pengawasan juga di sana. Jadi sebenarnya tidak boleh ya menggunakan beli obat secara sembarangan itu ya. Kalau tentunya segala sesuatu secara sembarangan kan tidak boleh ya Pak. Apalagi ini obat. Yang hanya dengan resep dokter yang dulu gitu. Karena sekarang sakit, misalnya punya putra atau balita sakit panas dulu oleh dokter dikasih obat ini, terus sekarang diberikan obat itu lagi gitu. Nggak boleh ya. Harus tetap periksa gitu ya. Kalau memang ada kondisi tertentu Pak, yang apoteker itu boleh menyerahkan obat tanpa resep dokter, dan ada obat-obat yang memang boleh diberikan tanpa resep dokter, tapi itu ada batas-batasnya dan diatur dalam regulasi. Tapi kalau melebihi batas itu tentunya ya kita kembalikan kewenangan masing-masing profesi. Ya, oke, baik. Pendengar pecinta Madani, tentu kami undang interaktif di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini. Nah, silakan di 082339947707. Nah, Mbak Nur, kan data kesehatan pasien kini kan mulai tersimpan secara digital ya. Nah, kira-kira bagaimana ya keamanan dan kerahasiaan data tersebut dijaga nih? Ini kan sudah masuk ke wilayah RME juga ya Pak. RME itu memang diatur secara ketat di regulasi, termasuk resep elektronik. Kalau di farmasi kan utamanya lebih ke resep elektronik. Jadi kami juga ada persepan melalui digitalisasi tadi, yaitu resep
elektronik, dan itu hanya boleh diakses. Jadi kalau di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu sistemnya tertutup, Pak. Jadi dokter yang melakukan persepan adalah dokter yang memang berwenang menuliskan resep di Rumah Sakit Aisyah. Beliaunya dilengkapi dengan username dan password. Jadi tidak semua orang bisa menulis resep kan gitu ya. Kemudian resep ini langsung otomatis akan masuk ke sistemnya farmasi. Jadi pasien tidak membawa kertas saat ini. Saat ini kan tidak perlu membawa kertas ke farmasi, tapi resep ini sudah masuk ke farmasi. Di situ ya disimpan di sistem itu. Gitu. Jadi itu selama kalau tidak salah regulasinya kalau RMS 10 tahun atau berapa, Kak, saya kurang paham betul terkait itu, dan resep itu mengikuti sama gitu. Kalau dulu resep manual itu 5 tahun penyimpanannya, dan itu harus dijamin kerahasiaannya karena itu kan dokumen pasien ya, dokumen kesehatan pasien. Jadi rumah sakit wajib untuk menjamin kerahasiaannya. Kerahasiaan ya. Oke, baik. Nah, Pak Nur, saat ini kan pemerintah nampaknya terus mendorong transformasi digital kesehatan ya. Kira-kira sebenarnya sejauh mana ya digitalisasi kesehatan ini sudah diterapkan di rumah sakit di Indonesia, utamanya di Aisyah betul? Memang ini, Pak, sekarang kalau ndak RME 100% gitu kan memang ada syarat-syaratnya ya. Akreditasi itu bisa tetap paripurna jika atau sekarang memang pemerintah dengan ketat mengatur itu. Jadi tadi digitalisasi menjadi salah satu syarat utama bahwa rumah sakit itu tetap bisa menyandang gelar akreditasi paripurna, termasuk juga di BPJS. Kami kan bekerja sama dengan BPJS. Di situ juga mempersyaratkan digitalisasi, Pak. Jadi resep harus terdigitalisasi, rekam medis harus terdigitalisasi, nanti hasil rongsen itu juga harus terdigitalisasi. Dulu kan mungkin penjenengan saat rongsen akan diberikan foto gitu ya, atau film, lembaran film. Sekarang kan enggak, cukup gitu, nanti dikirim link ke HP penjenengan, penjenengan bisa akses di situ. Kan gitu. Sekarang serba mudah, Pak. Jadi enggak usah khawatir ada hilang atau apa, sudah tersimpan di HP penjenengan, nanti bisa diakses. Gitu, termasuk hasil laborat itu sudah terdigital semua kalau di Rumah Sakit Aisyah. Oke, baik, luar biasa. Dan berikut ini ada pertanyaan dari pesan 0047 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Ibu tentang obat-obat warung? Banyak orang beranggapan obat apotek kurang manjur. Nah, ini bagaimana? Sekarang kan misalnya sakit kepala cukup beli obat di warung gitu ya, kan ada gitu. Nah, ini bagaimana sebenarnya anggapan masyarakatnya seperti ini? Obat-obat warung itu bisa jadi maksudnya mungkin ada obat bebas itu ya? Dan ada obat setelan itu loh, Pak, biasanya. Kalau saya menangkapnya ya bisa jadi kalau dulu itu kan ada satu pack gitu isinya macam-macam, bisa 5 atau berapa, itu kan gitu setelan ya namanya, istilah di kami. Nah, itu memang begini, kalau dari sisi kefarmasian itu secara keamanan memang belum, dari sisi keamanan memang agak mengkhawatirkan. Soalnya apa? Sisi izin edarnya tadi belum ada. Kalau izin edar belum ada, berarti kan dari segi keamanan, apakah ini overdose atau ini dosisnya kurang dan sebagainya, pencampurannya bagaimana, proses pembuatannya seperti apa, itu kan tidak ada yang menjamin, Pak. Tidak ada yang mengawasi. Terus apalagi selain izin edar, dia juga nanti penyimpanannya bagaimana mungkin di warung tadi ya, yang notabene tadi bisa jadi dicampur dengan obat nyamuk saat menyimpan atau dicampur dengan beras, gula dan sebagainya. Nah, sedangkan di apotek, saya bukannya mempromosikan apotek ya, Pak, tapi memang apotek adalah sarana resmi. Sarana resmi di mana di situ secara legal diberikan izin untuk mengelola perbekalan farmasi. Apotek juga ada di rumah sakit. Kalau obat warung yang dimaksud tadi adalah obat setelan, maka sangat tidak kami sarankan untuk dikonsumsi. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita harus hati-hati ketika membeli obat-obat yang dijual bebas di warung, ya? Betul. Iya, betul, Pak. Tadi segi kadaluarsanya juga harus dicek, kan gitu ya. Saya memang pernah, Pak, ini pengalaman pribadi saya. Waktu itu saya memang
pusing ya. Jadi saya beli obat di warung dekat rumah saya. Dan itu kalau tidak kita cek detail memang ya langsung aja diminum, ternyata kadaluarsa nyun sewu. Nah, karena memang warung kan tidak ada yang membina, tidak ada yang mengawasi. Jadi kami ya memang itu dari segi keamanannya harus diwaspadai. Kita harus ekstra dalam proses pengecekan. Itu ya. Kalau dipastikan ED-nya aman, kemudian penyimpanannya juga kita tahu sendiri dia baik, ya enggak apa-apa, monggo. Misalkan Paramek, Bodrexin kan monggo saja dibeli di situ. Oke, baik. Terima kasih pendengar pecinta Madani, silakan kami undang interaktif di 0823 3994 7707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda di program siar Bincang-bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, Pak Nur ya, kira-kira di era serba digital ini mana yang lebih berbahaya ya? Salah diagnosis oleh manusia atau kesalahan sistem teknologi sebenarnya? Lebih berbahaya mana gitu? Kalau salah diagnosis itu kan apa namanya ya Pak? Itu sudah ada etik profesi di dokter ya yang mengatur itu. Cuman saya menyoroti saja tadi kesalahan apa Pak yang kedua? Terkait tentang diagnosis oleh manusia dan kesalahan sistem teknologi itu. Kesalahan sistem teknologi. Berarti kan ini sistem ya Pak. Sistem itu kan menyangkut banyak hal. Berarti ya itu juga sangat perlu diwaspadai, sangat perlu diantisipasi dan dimitigasi, karena kalau dikatakan sudah sistem berarti kan membahayakan. Nah, sistem ini kan proses pembentukannya, proses pengaplikasiannya, proses nanti pengendalian, evaluasi itu kan berarti salah semua ya Pak. Kalau dikatakan sudah sistemik. Nah, itu juga berbahaya sih menurut saya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira apakah rumah sakit yang sudah digital pasti lebih aman dibanding rumah sakit yang masih manual atau belum menggunakan digital? Kalau sebatas pemahaman dan apa namanya ya pengamatan kami, memang ketika itu digitalisasi itu jaminan keamanannya lebih baik sih untuk pasien, karena tadi resiko kesalahan pembacaan oleh apoteker, misalkan salah dokternya tadi nulisnya kan sudah bagus semua nih Pak, kan berarti kan resiko salah baca sudah dieliminasi. Kemudian resiko salah salah pada proses mungkin penyiapan juga bisa dieliminasi dengan proses pengecekan berlapis melalui sistem dan sebagainya. Kalau saya rasa sih digitalisasi ini sejauh ini sangat membantu untuk mewujudkan tadi patient safety. Gitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, masih di program siar Bincang-bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Silakan kami undang interaktif di 082399477707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Mbak Nur, kan belakangan ini masyarakat ramai ya menggunakan aplikasi kesehatan dan konsultasi online. Ini kan sudah mulai masyarakatnya. Apakah layanan digital ini benar-benar aman bagi pasien sebenarnya? Cara online. Kalau sejauh sistem yang dibangun itu memang menjamin kerahasiaan, kemudian prosesnya itu ada Pak, sistem telekonsultasi itu ya. Nanti kan lanjutnya ke telefarmasi ya. Pasien konsultasi online ke dokter. Nanti obat dilayani juga via jarak jauh ya. Itu ada yang sistem terbuka, ada yang sistem tertutup. Tergantung sistem itu dipilih yang mana. Tapi memang sistem terbuka dan tertutup itu maksudnya gimana? Resep ini bisa diakses oleh banyak apotek. Maksudnya gitu. Ya, atau dia langsung satu jalur tertutup. Resep yang dikeluarkan oleh dokter sama seperti Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro tadi. Sistemnya kan tertutup, dari DPJP langsung masuk ke instalasi farmasi. Jadi memang ketika penjaminan tadi dijamin dijamin keamanannya ya Pak, proses transfer itu ya kami rasa juga aman sih. Gitu ya. Nanti kan kita harus menjamin tadi proses pelayanan tadi juga bertanggung jawab. Kalau terbuka kan khawatirnya itu kan privasi pasien ya, pengobatan itu privasi pasien. Kalau bisa dilihat diakses oleh banyak apotek itu kan juga
kurang etis juga. Gitu ya, iya. Oke, baik. Jadi kalau membeli obat di apotek rumah sakit Aisyah secara otomatis harus dengan resep dokter gitu ya, Bu ya? Nggih, kalau di kami harus dengan resep dokter. Jadi tidak boleh pasien dari luar langsung beli, itu tidak akan diberikan gitu. Tidak diberikan. Meskipun dia dulu juga pasien dari rumah sakit Aisyah. Misalkan ada semacam kopi resep atau resep iter, itu ada kondisi khusus Pak. Oh, boleh gitu ya. Boleh. Ya. Tapi kan tetap ada resepnya. Harus ada resepnya. Iya. Kalau tidak ada resep tentu tidak akan dilayani begitu. Betul. Ya. Oke, baik. Luar biasa. Dan pendengar pecinta Madani, ini dari Zaza Irma di YouTube-nya saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebenarnya bagaimana ya prosedur beli obat di apotek? Perlukah kita curhat dulu sama pelayan di apotek tentang keluhan? Karena selama ini saya beli cuma sebutkan nama obat lalu beri uang gitu ya, atau hanya langsung diberi gitu, lalu diberi. Oke. Jadi hanya sebutkan saya beli obat ini gitu ya. Apakah perlu untuk saya itu punya keluhan sakit seperti ini gitu? Iya Pak, jadi kan pelayanan di apotek itu ada namanya swamedikasi Ibu. Jadi swamedikasi itu pasien sudah membawa, kadang ada yang membawa merek. Misalkan membawa, saya itu biasanya kalau pusing saya maunya Bodrek kan gitu. Saya belinya Bodrek. Nah, kalau sudah beli Bodrek, saya sakitnya ini kan ya sudah clear, selesai ya Pak. Itu swamedikasi. Ada kalanya pasien datang memang tidak membawa merek, tidak membawa merek. Nah, jadi beliaunya akan menceritakan, itu namanya assessment di kami. Nanti kami akan melakukan assessment, keluhannya mungkin apa yang dikeluhkan, kemudian ada riwayat alergi apa dan sebagainya. Kalau obatnya mungkin mengarah ke obat bebas terbatas, Pak. Obat itu kan ada pengelompokan atau penggolongan. Kalau obat bebas penjenengan bisa tanpa cerita langsung akan diberikan. Seperti tadi Bodrek, boleh nih tanpa cerita langsung dikasihkan misalkan. Tapi ada obat-obat tertentu yang memang harus cerita dulu, kan gitu. Di assessment dulu. Resiko alergi kah, ada mungkin resiko efek samping, kemudian apa yang perlu diwaspadai saat penggunaan obat ini, itu nanti perlu ceritanya. Perlu gitu ya. Oke, baik. Itu tadi untuk Zaza Irma jawaban yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan hari. Kalau mungkin masih ada hal yang ingin ditanyakan, kami undang di 082339947707. Telah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-bincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah. Kita akan break dulu, jangan kemana-mana, terlebih 102.5 Madani FM Solution Radio. 2.5 Madani FM Solution Radio. Kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Atau Kumar 48, di program siar Bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Silakan kami udah interaktif di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-bincang sehat. Nih nampaknya ada yang masuk, coba saya terima. Pertanyaan begini, dari Zahra. Dalam pelayanan rumah sakit yang sudah digital, bagaimana apoteker memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien benar-benar sesuai dengan resep dokter dan kondisi pasien? Untuk memastikan seperti apa ini ya? Iya, terima kasih Mbak Zahra ya. Jadi tadi dengan digitalisasi itu memudahkan sekali akses apoteker terhadap kondisi pasien terkini. Jadi mungkin dulu saat sebelum digital ini ya, belum ada elektronik rekam medis, itu apoteker kesulitan untuk mengakses riwayat atau kondisi penyakit atau kondisi pasien ya. Tapi saat ini itu dengan adanya digitalisasi, dengan elektronik rekam medis, kami dengan mudah mengakses itu. Jadi kami di dalam ruangan farmasi gitu dengan mudah bisa mengakses kondisi pasien real saat itu, sehingga kami bisa langsung cek apakah misalkan obat ini perlu disesuaikan dosisnya, perlu kami komunikasikan ke dokternya terkait adanya resiko
resiko atau potensial efek samping, atau adanya resiko interaksi obat dengan obat yang lain, atau obat dengan makanan yang dikonsumsi oleh pasien, informasi itu terbuka lebar gitu untuk saat ini, sehingga proses penjaminan tadi keamanan itu lebih bisa lebih visible dilakukan saat ini, Pak. Jadi kan kita bisa memastikan kondisi ya sesuai ndak obat yang diberikan dengan kondisi pasien. Obat yang diberikan ini benar ndak kan gitu ya maksudnya Mbak Zahra ya. Jadi itu insya Allah dengan era digital ini kami lebih mudah untuk melakukan itu. Dulu kami kesulitan, kami harus datang dulu ke ruang perawat gitu ya, membuka berkas manual gitu. Oh ini ternyata ada pasien ini ternyata mengkonsumsi obat ini kan kami baru kembali ke ruang farmasi. Oh resepnya gini, resiko balik lagi kan gitu, repot banget. Sekarang kan bisa cukup di satu tempat, satu PC, satu aplikasi gitu, kami sudah bisa mengakses segala informasi terkait pasien. Oh gitu ya. Oke baik. Terima kasih tadi Mbak Zahra. Untuk pertanyaan yang kedua ini Mbak Ana, jika pasien merasa mengalami efek samping setelah mengkonsumsi obat yang diberikan rumah sakit, apa yang harus segera dilakukan dan kepada siapa pasien harus melapor agar bisa ditangani dengan cepat dan aman gitu ya. Jadi kalau misalkan penjenengan atau pasien ini masih posisi dirawat di rumah sakit, tentu kan yang stay di ruangan tersebut 24 jam itu kan perawat ya. Tentunya bisa dilaporkan ke perawat, nanti perawat yang akan mengkomunikasikan ke dokternya. Yang pertama yang dilakukan adalah tentu menghentikan pemberian obatnya dan kita asesmen apakah memang resiko yang muncul yang dikatakan tadi efek samping ini benar disebabkan oleh obat ini yang dimaksud. Ada kalanya memang itu adalah perjalanan penyakit pasien. Ada juga itu memang efek samping dari mungkin makanan yang dikonsumsi pasien. Jadi memang perlu di-assessment Pak, perlu ditelaah lebih lanjut apakah memang disebabkan oleh obat atau memang disebabkan karena kondisi lain. Itu kami punya semacam instrumen atau tools itu ya Pak. Jadi di rumah sakit itu ada suatu sistem untuk tadi memastikan atau menilai ini karena efek samping obat atau tidak gitu. Itu kalau pasien masih di rumah sakit, kalau misalnya sudah pulang. Sudah pulang. Jadi misalkan kondisinya pasien sudah pulang nih ya, atau pasien rawat jalan mungkin ya Pak. Biasanya kalau pasien obatnya biasanya kalau di rumah sakit Aisyah dan ini pasien baru, ada obat yang berpotensi besar menimbulkan efek samping, misalkan dia punya riwayat alergi. Alergi itu kan ya salah satu efek samping yang tidak bisa ditebak ya. Misalkan beliau punya riwayat alergi ampicillin nih, terus mendapat resep Cefixim. Nah ini kan juga berpotensi muncul reaksi alergi serupa, tapi tidak selamanya terjadi karena dua obat ini ada kemiripan. Nah itu kami biasanya pesankan ke pasien. Nanti kalau muncul tanda-tanda ini tanda alergi bisa menghubungi kami. Biasanya berikan kartu nama atau langsung datang ke fasilitas terdekat. Gitu, fasilitas layanan kesehatan terdekat. Karena reaksi alergi itu kalau bisa mengancam jiwa juga kan gitu. Tapi kalau reaksi alergi itu kan ada dua, bisa di apa ya? Bisa ditebak atau bisa diprediksi, predictable. Ada yang non predictable Pak, reaksi efek samping itu. Kalau yang predictable bisa sekali kita cegah dengan edukasi tadi. Misalkan karena obat apa ya contohnya asam efenamat nih atau antalgin mungkin yang sering didengar. Itu kan efek sampingnya perih di lambung. Itu secara mekanisme kerja obatnya memang begitu, sehingga predictable nih, bisa diprediksi obat ini akan menimbulkan efek samping itu. Lah itu kan diedukasi pasiennya bagaimana biar itu tidak muncul, misalkan minum sesudah makan kan dan sebagainya. Tapi kalau unpredictable itu tadi ya kita kasih tanda-tandanya. Nanti kalau muncul ini penjenengan stop obatnya, datang ke fasilitas layanan kesehatan. Gitu. Oke baik, terima kasih tadi untuk Zahra sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat. Berikut ini saya terima
dari 0338. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Laili, saya Yasin di Penganten, Balen ya. Saat ini banyak apotek dan toko online menawarkan obat dengan harga yang berbeda. Bagaimana cara masyarakat memastikan bahwa obat yang dibeli benar-benar resmi, aman dan memiliki izin edar? Kalau ini ya Pak ya, Pak Yasin ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Yasin. Jadi ketika di apotek itu harus semua dan insya Allah semua itu adalah resmi, legal dan memiliki izin edar ya. Karena tadi yang saya sampaikan, apotek itu tentu dibina dan diawasi oleh lembaga dan instansi yang berwenang di situ. Ada Dinas Kesehatan, ada nanti juga ada puskesmas setempat, ada BPOM. Tapi yang menjadi menarik ketika di online tadi, lah online tadi kan tidak ada tadi yang saya sampaikan izinnya itu seperti apa. Lah itu yang perlu kita waspadai dan kita perlu tadi mungkin mengecek juga. Kalau online itu juga tidak selamanya tidak berizin Pak. Ada yang Guardian official, Guardian itu kan juga apotek ya. Mungkin dia punya memang cara marketing dengan online. Ada apotek-apotek yang besar itu biasanya ada. Seperti mungkin Kimia Farma official di situ bisa menjual. Nah, itu perlu kita cek juga apakah itu resmi atau benar dari fasilitas layanan kesehatan yang dimaksud, apakah tadi memang benar-benar punyanya akunnya Guardian atau akunnya Kimia Farma, itu kan harus kita cek dulu. Terus terkait obatnya, apakah resmi atau tidak, asli atau tidak. Nah itu tadi caranya adalah cek klik BPOM. Bisa pakai aplikasi dari BPOM, masukkan izin edar yang tertera di kemasannya, bisa dicek langsung apakah itu resmi dari BPOM atau enggak izin edarnya. Kalau tidak terdaftar berarti obatnya ilegal, gitu saja. Itu dulu kita filter dulu apakah izinnya resmi atau tidak dulu, karena untuk memastikan keamanan kan tentu harus resmi dulu, gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih tadi buat Pak Yasin gitu ya di Penganten Balen. Kemudian pertanyaan berikutnya ini begini. Jika seseorang pasien lanjut usia mengkonsumsi banyak jenis obat dari beberapa dokter yang berbeda, bagaimana peran apoteker dalam memantau keamanan penggunaan obat agar tidak terjadi efek samping atau interaksi obat yang berbahaya? Wah, dari banyak obat dari resep dokter yang berbeda-beda. Kalau di rumah sakit sering Pak, misalkan apalagi sudah sepuh, kemudian ada sakitnya sudah mungkin ya osteoartritis, hipertensi, diabetes, itu kan bisa jadi penanganan oleh dokter berbeda. Dari mungkin ada spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, nanti macam-macam. Itu dari sisi pasiennya sendiri sudah resiko tinggi pasien ini, pasien lansia, tentunya fungsi organ sudah turun nih Pak. Ginjal, hati sudah turun. Kalau tadi sistemnya sudah di rumah sakit tadi pakai sistem digital, apoteker dengan mudah mengakses itu. Bagaimana fungsi organ pasien ini, apakah masih berfungsi baik atau enggak. Ketika fungsinya turun, tentu kami akan mengecek obatnya, akan lebih memperparah penurunan fungsi organ tersebut atau enggak. Terutama biasanya ginjal sama liver ya Pak. Kalau ginjalnya sudah turun fungsinya, itu kan ada tandanya di hasil labnya. Itu berarti ada obat-obat yang butuh diturunkan dosisnya enggak? Kalau butuh nanti kami komunikasikan dengan dokternya. Kemudian kan semua informasi terkait pasien itu masuk semua di farmasi, di apoteker, dan di situ kami punya semacam aplikasi Pak untuk mengecek apakah ini ada interaksi mayor, interaksi moderate atau interaksi minor. Itu alhamdulillah sekarang ini sudah aksesibel. Kalau dulu kan kami harus membaca buku dan menghafalkan ya zaman saya sekolah ya Pak. Sekarang itu semua sudah sangat dimudahkan. Insya Allah itu semua sangat visible, sangat mudah dilakukan oleh seorang apoteker. Memang kalau di rumah sakit itu satu apoteker harusnya mengcover 30 pasien. Cuman saat ini ya kadangkala ya apoteker itu masih merangkap
sebagai A, B, C kan gitu ya. Kadang ya enggak itu jadi ya memang ya tadi bukan pembenaran, cuman memang itu harus menjadi tanggung jawab dan menjadi fokus seorang apoteker, bukan lagi menjadi apa ya, karena saya menjabat ini sehingga saya enggak melakukan tugas saya sebagai seorang apoteker itu ya enggak bisa dibenarkan juga gitu ya Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih tadi untuk pendengar kita yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Yang lain masih kami nantikan di 082339947707. Nah, di era digitalisasi ini kira-kira apa tantangan terbesar bagi apoteker nih? Kalau ini ya Pak, memang saya meyakini bahwa setiap profesi itu tidak bisa, mungkin ada ya profesi yang bisa digantikan oleh AI atau semacamnya. Tapi saya meyakini kalau profesi kami mungkin bisa disandingkan, dibantu, dipermudah oleh tadi AI dan sebagainya. Tapi kalau digantikan secara menyeluruh tentu tidak bisa. Tapi itu tantangan kami juga tadi di era digital, masyarakat bisa mengakses informasi seluas-luasnya, bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Apakah di mengesampingkan itu benar, itu valid, itu bisa dipercaya atau tidak, tapi itu bisa semua diakses oleh masyarakat. Lah itu tantangan kami sebagai apoteker, bahwa kami harus itu mengembalikan atau mengedukasi, memberikan sharing terkait tadi bagaimana sih obat ini, tadi selain informasi obat juga bisa diakses dengan mudah secara online tadi lah. Kami kan juga tantangan di situ, bahwa tugas kami ini sebagai apoteker kan menjamin obat ini aman bagi masyarakat ya. Padahal pintunya banyak, selain dari apotek, mungkin dari tadi, selain dulu kan mungkin apotek warung gitu ya, sekarang online. Online ini yang lebih masif Pak, yang mungkin ya itu tantangannya tadi. Oke, Mbak Ana, kira-kira apakah digitalisasi kesehatan ini bisa mengatasi masalah atau justru menimbulkan masalah menurut Mbak Ana ini? Kalau saya memandang memang lebih banyak mengatasi masalah sih kalau saya ya. Mungkin ya menimbulkan masalah, tapi itu harusnya ya kalau kita bijak menggunakan tentu ya intinya bisa dikendalikan. Misalnya kalau ada atau WiFi mati atau down system mungkin ya. Ada pernah nggak mengalami masalah sebenarnya? Iya pernah Pak. Jadi misalkan kami ini kan kebanyakan pasien di rumah sakit saat ini kan pasiennya BPJS ya. Ketika sistemnya BPJS down atau mungkin sistemnya rumah sakit down, tentu kan akan terjadi perlambatan proses pelayanan. Tadi proses pengiriman resep dari dokter ke farmasi juga akan terhambat. Farmasi untuk mengakses, misalkan sudah terkirim nih, farmasi mau membuka resepnya itu kan juga kadang keluar gitu ya. Sehingga harus ada skenario cadangan, mitigasi resiko ketika sistem itu down. Jadi kami masih bisa menggunakan persepan manual gitu. Jadi ketika sistem itu down, nanti mungkin obat bisa diberikan dulu, kemudian pengecekan riwayat pengobatan dan sebagainya dilakukan menyusul. Nah, ada sistem sudah kami. Alhamdulillah di Rumah Sakit Aisyah ketika sistem digital kami down, kami sudah ada proses mitigasi resikonya. Gitu ya. Oke, Mbak Ana, selama mungkin bertugas. Ini nampaknya ada yang masuk. Coba saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya periksa di RSI Sumberjo ya, karena gatal-gatal di tangan. Setelah hasil didiagnosa, saya terkena cacing pasir. Setelah diberi resep obat, ternyata semua apotek tidak dijual belikan. Bagaimana solusinya? Suwun, terima kasih. Ya, dikasihkan resep tetapi di apotek itu di apotek tidak dijual gitu. Nah ini bagaimana nih? Oke, kalau memang ketika pelayanannya di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu
tanggung jawab dari instalasi farmasinya untuk mencarikan. Jadi bukan pasiennya diminta mencari sendiri. Jadi nanti kami di Bojonegoro ini kan ada grup ya Pak, grup apoteker se-Bojonegoro. Gitu kan. Jadi ketika mungkin di RSI Sumirjo sedang kosong dan sebagainya, mungkin di apotek terdekat kosong, kan bisa nanti ditanyakan di grup itu sehingga yang ada bisa merespon. Nanti dibelikan di situ. Kalau misalkan di Bojonegoro tidak ada, kami akan ke Lamongan, Tuban, Bojonegoro, kan ada grup lagi. Nanti Sejatim juga ada grup lagi. Mungkin prosesnya lebih lama, tapi kan yang penting pasien ini sesuai apa yang dibutuhkan itu didapatkan oleh pasien gitu. Ya. Kalau memang bisa disubstitusi, katakanlah obat A tadi yang disampaikan bapaknya atau ibunya tadi sulit didapatkan karena mungkin di wilayah Jawa Timur sulit didapatkan atau izin sedang kosong nasional atau seperti apa, nanti kami komunikasikan ke dokternya untuk memungkinkan tidak dilakukan substitusi gitu kan. Bisa jadi pakai jalur, kalau Anda ada kan obat itu kan obat cacing kan ya banyak kan gitu ya, mungkin kan dilakukan substitusi obat lain. Oh gitu ya, bisa ya. Bisa. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, tidak terasa waktu juga harus memisahkan kita di program siar Bincang-bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di edisi siar hari ini. Semoga perbincangan hari ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kemajuan teknologi kesehatan harus selalu diiringi dengan keselamatan pasien. Dan apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penggunaan obat yang aman, tepat dan berkualitas. Terima kasih semuanya. Saya Kang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.